Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaini Hasan dengan NIM 25101172 dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Dr. Rianti Rahmayani Jamain SPSI MPD. Topik yang saya bahas adalah teori belajar humanistik. Dalam video ini saya akan bahas mengenai permasalahan atau tantangan dalam pembelajaran, kajian teori humanistik, serta solusi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Teori belajar humanistik merupakan pendekatan yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Tujuan utama dari teori ini adalah memanusiakan manusia, yaitu membantu siswa mengenal dirinya sendiri dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Belajar tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek emosional, sosial, dan kepribadian. Beberapa karakteristik utama teori humanistik adalah: 1. Student-centered learning. Pembelajaran berpusat pada siswa, di mana siswa aktif bertanya, berdiskusi, dan mengeksplorasi pengetahuan. 2. Memanusiakan manusia. Siswa dipandang sebagai individu yang memiliki perasaan, kebutuhan, dan potensi yang berbeda-beda. 3. Pengembangan potensi dan aktualisasi diri. Pembelajaran membantu siswa mengembangkan bakat dan minat mereka secara maksimal. 4. Guru sebagai fasilitator. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi sebagai pembimbing dan pendukung dalam proses pembelajaran. Selain itu, terdapat beberapa tokoh yang penting pada teori ini. Maslow dengan teori hierarki kebutuhan yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar sebelum belajar. Carl Rogers yang menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan kebebasan belajar. Arthur Combs yang menekankan bahwa belajar harus bermakna bagi siswa. Berdasarkan teori humanistik, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. 1. Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, misalnya dengan diskusi, presentasi, dan kerja kelompok. 2. Menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tidak menekan, sehingga siswa merasa dihargai dan percaya diri. 3. Mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa, agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. 4. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpendapat dan berekspresi, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris seperti speaking dan discussion. Dengan menerapkan solusi tersebut, siswa tidak hanya belajar untuk mendapatkan nilai, tetapi juga untuk mengembangkan diri mereka secara optimal. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa teori belajar humanistik merupakan pendekatan yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan menekankan pengembangan potensi diri secara menyeluruh. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, sikap, dan kepribadian siswa. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik, kita perlu menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih humanis agar siswa dapat belajar dengan nyaman, aktif, dan bermakna. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.